berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Saudara sekalian, hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, tentulah saudara dengan segala haus dan kerinduan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin, saudara. Itulah hidup dalam panggilan Tuhan, saudara. Shalom. Saya ulangi, itulah hidup dalam panggilan saudara-saudara sekalian, supaya menjadi anak-anak Tuhan berada di dalam kebenaran. Sebab kalau disebut menjadi umat Kristus, umat Kristus adalah pengikut Kristus di dalam kebenaran, maka kebenaran-kebenaran itulah yang kita mau teladani dari Yesus Kristus. Ada 3 hal yang penting sekali untuk disampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan, bagaimana kita hidup di dalam kebenaran. Yang pertama adalah kita akan terus untuk setia beribadah. Amin. Shalom. Saudara rugi untuk tidak beribadah. Alasan apapun saya mau beritahu kepada saudara-saudara, rugi. Karena ibadah itu berguna bagi masa ini dan masa yang akan datang. Masa ini pun akan dibicarakan kepada saudara-saudara adalah masa-masa di mana Tuhan akan menuntun dengan sejahtera, menuntun dengan berkat-berkat, menuntun di dalam segala sesuatu keterbukaan. Karena Tuhan sangat mengasihi seluruh jemaat lebih daripada yang lain. Dan di dalam jemaat itulah yang dimaksud saudara-saudara selayaknya untuk menjadi orang-orang yang setia beribadah. Katakan amin. Itu yang penting kepada saudara-saudara, berguna kepada masa yang akan datang. Dan hari ini diberitahukan kepada kita sekalian bahwa seluruh waktu dan kesempatan apa yang sudah saudara persembahkan, baik tenaga dan waktu dan segala sesuatu pun ada tertulis untuk menyatakan kepada saudara-saudara, jeripayamu tidak akan sia-sia. Katakan amin. Jeri lelamu tidak akan sia-sia. Bahkan sehelai rambut pun terjatuh atas kepalamu karena pelayan, karena pemberian kepada Tuhan, karena waktumu kepada Tuhan. Dia akan bayarkan itu dan menjadi sesuatu yang terpenting di dalam kehidupan oleh berkat-berkat yang ada. Saya akan bacakan kepada saudara-saudara tentang berkat-berkat itu dan tentang kalau tidak memberkati atau hidup di dalam ketidaksetiaan beribadah. Matius 19 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30 berkata begini, dan setiap orang yang oleh karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Saudara, hari ini kutekankan untuk percaya. Katakan amin. Dan maulah saudara-saudara untuk diajar di dalamnya ialah supaya saudara-saudara tahu ini, bahwa seluruh apa yang kita lakukan di hadapan Allah yang menjadi kepujian bagi Dia, hormat bagi Dia, selagi masih ada di dalam kehidupan ini, dengar baik-baik saudara-saudara, itu semua ditampung di dalam kehidupan dan diganti 100 kali lipat. Saya akan bilang atau ditambahkan sekali lagi, yang penting saudara percaya. Kecuali
Kalau saudara-saudara tidak percaya, bahkan juga melakukan sesuatu yang namanya bukan dalam pimpinan Tuhan, ini kata firman selanjutnya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Banyak orang yang terdahulu menjadi terakhir. Saya akan beritahu apa yang dimaksud tentang wasit dalam kepentingan dan berkat-berkat yang berlangsung. Yang terdahulu menjadi yang terakhir berkat. Shalom. Hal-hal apa? Tentulah saya akan uraikan kepada saudara-saudara semasa-masa di dalam kelemahan, masa-masa di dalam buah-buah waktu, atau masa-masa ikut menjadi orang-orang yang ada di dalam zaman akhir ini. Orangnya sombong, tidak peduli dengan agama, lebih memperdulikan hawa nafsunya daripada takut akan Tuhan. Kalau dalam hal itu saudara-saudara, maka keadaannya, berkatnya terakhir sekali. Karena satu kali saya beritahu, Tuhan yang setia akan meneguh, Tuhan yang setia akan tetap menggenapi janjinya. Ini berkat. Karena engkau adalah orang yang diselamatkan, tetapi ada upah. Karena ada tertulis kata Yesus Kristus, Tuhan itu adil. Setiap perbuatan yang melawan, tidak peduli, garam, dan seterusnya saudara-saudara, maka engkau tidak akan menerima berkat-berkat itu. Tapi berkat keselamatan akhir ini, kalau engkau bertobat, engkau tetap akan masuk di dalam berkat 100 kali lipat sesuai dengan janjinya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Yang kedua perlu saya sampaikan kepada saudara sekalian, saudara yang mau mendengarkan khotbah, kebenaran haruslah engkau bisa mendengarkan suara Roh. Dikala kita mau berjalan dengan baik-baik ini sobat, berjalan dalam kebenaran itu tidak mampu di dalam kesibukan, di dalam semua segala sesuatu yang lahir dari diri kita. Yang bisa untuk membuat mampu ialah kalau engkau berserah penuh, Roh Tuhan ada padamu, hingga engkau bisa untuk melakukan segala perkara untuk kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain, saudara, maka engkau akan terpimpin dalam kebenaran. Seperti Alkitab yang mengatakan, Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia Roh kebenaran. Shalom saudara-saudara. Saat seperti itulah kerinduan saya. Dengarkan ini saya. Saat seperti itulah kerinduan saya, supaya saya dipimpin dalam kebenaran. Lebih dari 3 bulan ini saya berdiam diri di hadapan, supaya dikala aku tidak mempunyai apa-apa atau berdiam diri, tidak mengharapkan berkat-berkat apa yang mau cari seperti kebiasaan-kebiasaan. Dengan baik-baik, apakah kebiasaan-kebiasaan yang dimaksud tentang berkat itu adalah sama di hadapan Allah? No, tidak. Tetapi oleh karena aku mau kepemimpinan di dalam Roh untuk berada di dalam kebenaran, supaya maksudnya yang dia kehendaki waktu-waktu aku bisa lakukan semuanya. Itu berkat.
Shalom. Alangkah juga baik jika saudara-saudara sebagai jemaat Tuhan minta pimpinan Roh Kudus, supaya ada banyak saudara-saudara pelanggaran, ada banyak ketidakpedulian untuk mendengarkan suara Roh Tuhan. Engkau dapat dialihkan di dalamnya, atau engkau membuat peralihan di dalamnya, supaya lebih dekat dan lebih lagi dengar dengan suara. Tapi saya mau beritahu saudara-saudara, berkatnya lebih daripada 100 kali lipat ialah bahwa engkau dapat berkata sungguh luar biasa berkat Tuhan ketika engkau tidak ada di dalam berkat. Ketika saudara ini maksud pengantin kedua mempelai yang berkata ikan asin menjadi seperti rendang minang, itu yang dimaksud. Dikala ada percobaan, nyata tanda-tanda dan ajaibnya Tuhan untuk menolong, sampai-sampai engkau akan melihat tangan Tuhan berkata, itu adalah sesuatu yang berharga dan bernilai. Dan pasti, saya mau pastikan ini saudara-saudara, berkat yang lain musuh. Ketika seorang nenek kurang diperdulikan oleh anak-anak dengan banyak disposisi, tapi si nenek ini tidak akan pernah membalaskan dan berbuat jahat kepada anak-anak. Dia hanya berdiam dan berserah. Upahnya anak-anaknya pasti dibuat untuk kembali memperhatikan orang tua, karena Tuhan adalah pengatasi dan cahaya. Amin saudara. Yang saya mau pastikan kepada saudara-saudara, mereka akan dapat sujud dalam pertobatan untuk menolong sang orang tua si nenek itu dalam semua kekurangan dan kelemahannya anak-anaknya selalu. Mereka akan sadar. Oleh karena Allah ada tertulis hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya, apatah lagi anak-anak berbalik hatinya kepada bapaknya, kepada orang tuanya. Itu dia. Mari kita berikan tepuk tangan. Dengan harapannya ialah saudara tetap berharap kepada Tuhan, saudara tetap berserah kepada Tuhan, saudara tahu bagaimana Roh Kudus untuk bisa memimpin dengan sempurna. Nah, berbicara kepada hal-hal yang akan datang, saudara tidak tahu lagi, tetapi Allah punya acara untuk itu dan tahu untuk memberikannya kepadamu, karena Dia yang berkata, siapa setia dalam perkara kecil dipercayakan perkara yang besar. Amin. Amin. Barisannya ialah aku akan menempa jemaat Tuhan supaya tetap setia dan tahu untuk memberi, mengucap syukur kepada Allah sekalipun di tengah sesuatu yang namanya penderitaan atau kekurangan. Karena ada masa-masa, semua masa itu katakanlah dengan nyanyianmu dan iman yang langkahmu diatur oleh Tuhan. Sebab dengan kesibukan engkau mau berdiam diri dan berpuasa di hadapan Allah, itu adalah sangat di hadapan Allah. Sangat itu adalah memprihatinkan dan membuat Tuhan akan memindahkan gunung, akan memindahkan berkat, dan akan merampas dari orang-orang. Jadi karena tangisan dan penyerahan yang sulit. Ini yang kita katakan. Shalom saudara-saudara.
supaya dikala doaku sedang beracara dan berbicara kepada Tuhan, Tuhan dengar ini. Jangan biarkan jemaat ini dalam keadaan miskin, kekurangan dan miskin. Ternyata Tuhan menjawab, Shalom, seperti khotbahku. Izinkan aku punya acara hambaku untuk mereka juga. Bukankah engkau tahu aku juga mengasihi mereka? Lalu aku dialog dengan Tuhan. Karena begini kejadiannya, Bapakku. Shalom, perhatikan. Mereka jadi tidak ibadah. Mereka jadi tidak bisa memberi. Mereka tidak semangat. Hal yang sama dikatakan, izinkan aku dan percayalah kepada aku. Aku lebih mengasihi mereka daripada kasih yang engkau beritahukan kepada aku. Mari kita berikan tepuk tangan. Sehingga hari ini yang sampaikan kepada saudara-saudara adalah berjalanlah di dalam. Jangan izinkan hatimu untuk masyur, balas dendam, dan menyakiti orang lain, dan bahkan juga engkau tahan diri dari hal garis, kalau garis itu adalah menyakiti hati. Dalam-dalam saudara-saudara, tetapi apapun yang dimaksud kepada saudara-saudara supaya berkat-berkat yang tersedia, kata firman Allah lagi, aku akan menyediakan apa yang belum pernah engkau terima, belum pernah ada padamu, dan yang belum pernah terdengar dalam telingamu, yang belum pernah kau tahu, yang belum pernah kau lihat dan engkau tidak lihat. Shalom. Alangkah indahnya jawaban doaku juga adalah supaya saudara-saudara mendapatkan semua berkat-berkat itu. Mari kita berikan tepuk tangan. Hari ini saudara-saudara, saudara bukan orang, tapi saudara diperlukan adalah supaya saudara-saudara membuat khotbah ini sampai kepada mereka yang selalu keluar dari ibadah, yang selalu tidak beribadah, yang selalu mau suka-sukanya di tengah kehidupan ini. Saudara, katakan apa? Coba angkat tanganmu, saudara, yang mau akan memberikan kesaksian, yang mau untuk meneguh, yang mau untuk membela hambanya ini. Shalom, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan memberkati. Karena waktunya juga bagi saudara-saudara. Janganlah menjadi anak-anak terus, taunya makan bonbon, ngences, dan makan bubur. Amin, saudara. Maksudnya ialah pergi, katakanlah layani, karena inilah doa kita supaya bangku-bangku jangan terus. Dan setiap kali saudara-saudara tahu aku transparansi ubah-ubah ke Tuhan, jadi tunggu selalu berdenyut tidak normal. Ketika melihat orang tidak ada beribadah. Yang ketiga, stop kecurangan, stop dosa yang harus dilakukan menjadi jemaat Tuhan dalam kepribadian kita di hadapan Allah. Siap? Katakan amin. Saudara harus siap ini.
Saya hanya bacakan ini saudara-saudara, dan pemusik, pemuji dan singer semua boleh datang. 2 Timotius 3 ayat 2 sampai dengan ayat 7. Saya bacakan ini dengan sungguh. Dan saudara pun perlu berhati-hati agar jangan terpeleset. Tahu-tahu menginjakkan dosa dan berada di dalam dosa. Karena tidak layak. Karena Yesus Kristus telah menyelamatkanmu dengan darah yang bertumpah, nyawa yang melepas dari tubuh jiwa dengan kata nyawanya Yesus Kristus mati. Oleh karena keselamatan dan kebenaran yang ada. Hingga dia pernah berkata, hai engkau gadis dari Samaria, jangan berbuat dosa lagi. Kata firman Tuhan tentang dosa. Pada akhir zaman, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba Allah. Rupanya dosa. Kalau kita mencintai diri sendiri dan menjadi hamba Allah, dosa kan? Saya mau beda, saudara-saudara. Tidak dosa, tetapi itulah yang mengakibatkan engkau jatuh dalam dosa. Sama halnya supaya enak saudara akan terima. Minum tua tidak dosa, tetapi orang-orang berdosa sukanya minum tua. Karena minum tua itulah yang membuat dirinya tidak sadar lagi sebagai orang-orang kudus. Jatuhlah dia di dalam dosa. Karena bahasanya situ meangnya meong bohong, katanya itu sudah dosa. Shalom, shalom dan amin untuk semuanya.